Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi membaca lantang bersama Ibu. Kali ini Ibu mau membaca buku Semua Titipan Allah dari Sakina dengan penulisnya Canun Kamil dan Fufu Elmat dengan ilustrasi Aang Sulistiawan. Kita baca sama-sama yuk. Semua Titipan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uma. Nusa mengetuk pintu kamar Uma dengan antusias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Uma sambil membuka pintu kamar. Uma, Nusa boleh ikut klub sepak bola di sekolah? Tanya Nusa masih dengan wajah berbinar. Tidak dulu ya sayang, jawab Uma. Nusa merasa sedih ketika Uma tidak mengizinkannya untuk mendaftar menjadi anggota klub sepak bola di sekolah. Apa karena kakiku? Kayaknya Allah gak adil. Kenapa aku harus terlahir dalam keadaan hanya punya satu kaki? Ungkap Nusa dalam hati. Lalu Nusa pun menangis. Ia ingin marah meski tak tahu kepada siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan asar berkumandang, menyadarkan Nusa dari lamunan. Uma mengetuk pintu untuk mengingatkan Nusa agar sholat dan mengaji di masjid. Nusa pun bergegas mengambil air wudhu. Nusa, jangan lupa mengaji sama Ustadz ya. Oh iya, temanmu Abdul juga sempat mengabari Uma. Dia minta bolanya untuk dikembalikan. Jangan lupa dibawa bolanya sekalian, kata Uma. Baik Uma, jawab Nusa lesu. Nusa masih agak kecewa karena Uma tidak mengizinkan untuk ikut klub sepak bola di sekolah. Kak Nusa, jangan tinggalin Rara dong, teriak Rara berlari mengejar Nusa yang sudah keluar rumah. Loh, Kak Nusa mau ngaji kok bawa-bawa bola sih? Emang mau main bola? Tanya Rara. Tadi Abdul bilang minta bolanya untuk dikembalikan. Ini kan bukan punya Nusa, jawab Nusa. Tapi nanti kalau Nusa mau main bola gimana ya? Gumam Nusa lagi. Minta belikan sama Uma saja Kak Nusa. Hehehe, kata Rara. Ra, tunggu bentar deh. Kalau Nusa kembalikan bola ini ke Abdul, Nusa gak bisa main pakai bola ini lagi kan? Ungkap Nusa. Iya dong Kak Nusa, kan Rara tadi sudah bilang, balas Rara. Terus tadi Rara bilang gimana lagi? Tanya Nusa sambil berpikir. Minta Uma untuk belikan bolanya, biar Kak Nusa jadi punya bola dan bisa dipakai main bola sendiri, jawab Rara yang membuat Nusa jadi punya ide cemerlang. Aha, Masya Allah, Nusa harus memastikan sama Uma nih, ungkap Nusa jadi bersemangat. Ra, makasih ya, kata Nusa lagi sambil mengelus kepala Rara. Nusa pun berlari ke masjid. Aduh Kak Nusa, tunggu Rara dong, teriak Rara yang tertinggal di belakang. Terima kasih ya Abdul sudah meminjamkan bola sama Nusa. Nusa senang banget. Jazakallah khair, ucap Nusa sambil mengembalikan bola pada Abdul teman baiknya. Sama-sama Nusa, maaf ya aku minta sekarang soalnya aku juga mau pakai, balas Abdul. Gak apa-apa, Nusa malah seneng banget dikasih pinjam. Jadi bisa berlatih main bola. Nanti Nusa mau minta Uma untuk belikan bola juga. Semoga Uma mengizinkan, kata Nusa lagi pada Abdul. Lalu mereka pun masuk masjid bersama untuk sholat asar berjamaah. Sesampainya di rumah setelah sholat asar, Nusa langsung berlari mencari Uma. Uma, Nusa mau bertanya sama Uma, boleh nggak? Tanya Nusa sambil duduk di kursi meja makan dekat Uma. Boleh dong, memang Nusa mau bertanya apa sayang? Balas Uma. Nusa itu asalnya dari mana sih Uma? Tanya Nusa lagi. Uma terlihat agak kaget sebentar namun kemudian tersenyum. Wah, anak Uma kenapa bertanya seperti ini? Hehehe, Nusa ingin tahu Uma, Nusa asalnya dari mana dan...
Kenapa kok Nusa hanya punya satu kaki? Uma Abah kan yang membelikan Nusa kaki besi ini? Tanya Nusa perlahan. Mata Uma berkaca-kaca. Masya Allah anak Uma. Sini nak, Uma tunjukkan dulu gambarnya ya. Jadi Nusa itu anak yang Allah titipkan ke dalam perut Uma. Asalnya satu sel seperti ini, namanya zigot, kata Uma sambil menunjukkan sel zigot. Wah, kayak bola ya Uma. Nusa suka main bola. Hehe, timpal Nusa. Iya, sel zigot ini bentuknya bulat seperti bola, balas Uma. Tapi Uma, bagaimana caranya dari bentuk zigot yang kayak bola bisa jadi ada tangan, kaki, dan organ tubuh kita lainnya? Tanya Nusa penasaran. Itulah keajaiban ciptaan Allah sayang. Nusa yang awalnya sel zigot itu tumbuh dan berkembang pelan-pelan dalam perut Uma. Pelan-pelan Allah titipkan Nusa telinga. Pelan-pelan Allah titipkan Nusa mata. Pelan-pelan Allah titipkan Nusa hati. Kemudian perlahan Allah titipkan wajah, tangan, dan Uma berhenti sejenak. Kaki ya Uma? Tanya Nusa melanjutkan penjelasan Uma. Allah menitipkan kaki kanan sama Nusa, tapi Allah gak menitipkan kaki kiri ya Uma. Kenapa ya Uma Allah gak menitipkan kaki kiri ke Nusa? Tanya Nusa lagi. Uma tampak meneteskan air mata. Maaf nak, Uma tidak tahu sama sekali jawaban dari pertanyaan itu. Nusa pun langsung memeluk Uma yang mulai menangis. Tapi Uma gak usah sedih ya. Uma sendiri yang bilang ke Nusa kalau Allah gak pernah zolim kan sama hambanya. Semua yang Nusa punya sekarang adalah titipan Allah. Sama kayak bola punya Abdul tadi. Karena kepunyaannya jadi perlu Nusa kembalikan. Abdul juga boleh kan kalau gak mau meminjamkan bolanya lagi. Mungkin karena Abdul mau pakai untuk main sendiri. Tutur Nusa sambil menghapus air mata Uma. Uma, kayaknya Nusa sekarang tahu deh kenapa Allah tidak menitipkan kaki kiri ke Nusa. Nusa terdiam sejenak. Biar Nusa bisa betul-betul merasakan kasih sayang Uma dan Abah. Nusa yang tidak dititipi kaki kiri yang asli jadi diberikan kesempatan untuk merasakan kaki buatan ini dari Allah melalui Uma dan Abah yang membelikannya. Iya kan Uma? Uma, makasih ya. Nusa sayang banget sama Uma dan Abah, kata Nusa lagi sambil memeluk Uma. Masya Allah, Nusa sayangnya Uma dan Abah cuma bisa berikhtiar seperti ini saja nak. Qadarullah Allah menitipkan uang pada Uma dan Abah jadi bisa membelikan Nusa kaki kiri buatan ini, balas Uma mengelus kaki kiri Nusa. Gak apa-apa Uma, alhamdulillah Uma dan Abah bisa membelikan kaki kiri buatan ini. Insya Allah kaki buatan yang terbaik untuk Nusa. Semoga Allah menyayangi Uma sebagaimana Uma menyayangi Nusa, balas Nusa lagi. Amin, amin ya robbal alamin, ungkap Uma dan Nusa bersamaan. Nusa merasa malam ini syahdu sekali. Nusa jadi lebih tenang setelah mengobrol dengan Uma. Esok paginya selepas sarapan Nusa menghampiri Uma lagi. Uma, Nusa semalam lupa bilang. Bilang apa memangnya sayang? Balas Uma. Nusa kan belum punya bola. Boleh nggak Nusa minta dibelikan bola seperti punya Abdul supaya bisa latihan main bola sendiri? Tanya Nusa. Boleh. Insya Allah ini ada rezeki kiriman uang dari Abah. Bisa dipakai untuk membeli bola. Yuk, ajak Uma. Yes, alhamdulillah, makasih Uma. Nusa memekik antusias. Setelah punya bola yang dibelikan Uma, Nusa jadi semangat untuk terus berlatih main bola bersama Anta. Ketika asyik berlatih, tiba-tiba Nusa terkilir sehingga kaki buatannya terlepas. Krak! Bunyi kaki buatan Nusa yang lepas cukup kencang. Ya Allah, Nusa sayang, kamu gak apa-apa? Uma menghampiri dengan wajah khawatir. Nusa malah tertawa lepas. Alhamdulillah Uma, cuma lepas saja, bisa Nusa pasang lagi.
Syukur alhamdulillah, Uma pun menghela napas lega. Ya Allah, sungguh hamba khawatir pada Nusa, tamu istimewa darimu itu. Namun ia sangat berharap untuk bermain bola. Hamba perlu seperti apa ya Rabb? Temani Nusa selalu ya Allah, ungkap Uma dalam hati. Ya Allah, ini apa? Nusa kaget melihat formulir yang sudah ditandatangani oleh Uma. Ye, alhamdulillah, terima kasih banyak Uma. Pekik Nusa semangat sambil menghampiri Uma untuk memeluknya. Nusa, panggil Uma pelan. Iya Uma, jawab Nusa. Uma sepertinya mulai mengerti sedikit kenapa Allah tidak menitipkan kaki kiri untuk Nusa. Kata Uma lagi. Emang kenapa Uma? Tanya Nusa penasaran. Kalau Allah menitipkan mata pada kita, maka harapannya dengan mata ini kita dapat gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah suka saja. Kalau Allah menitipkan mulut pada kita, maka harapannya dengan mulut ini kita dapat gunakan untuk mengucap hal-hal yang baik saja. Kalau Allah menitipkan tangan pada kita, maka harapannya dengan tangan ini kita dapat gunakan untuk melakukan banyak kebaikan. Kalau Allah menitipkan kaki pada kita, maka harapannya dengan kaki ini kita dapat gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Lalu kenapa Allah hanya menitipkan satu kaki kanan untuk Nusa, tidak dua kaki sekaligus? Boleh jadi Allah menitipkan hal yang lain yang lebih istimewa kepada Nusa. Contohnya yaitu hati Nusa yang istimewa. Hati yang sangat lembut kepada sesama, hati yang sangat peka kepada petunjuknya, hati yang senantiasa fokus pada kebaikan untuk meraih keridhaan Allah. Nusa gunakan selalu ya sayang, segala hal yang sudah Allah titipkan pada Nusa untuk kebaikan. Setiap aktivitas apapun yang bermanfaat dan menghadirkan keridhaan Allah. Tutur Uma. Insya Allah siap Uma. Doakan Nusa terus ya Uma. Ingatkan Nusa kalau sesekali gak sengaja melakukan hal-hal yang tidak Allah suka. Balas Nusa terharu. Uma tersenyum. Dan Uma mau bilang kalau Nusa anak hebat. Uma akan selalu percaya kalau Nusa bisa. Makasih Uma. Assalamualaikum, kata Nusa berpamitan untuk berangkat sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Uma dan Rara bersamaan. Minta selalu kepada Allah untuk senantiasa menemani Nusa dalam menjaga semua titipannya, ungkap Uma lagi. Semangat kan Nusa, semangat, kata Rara ikut menyemangati. Bismillahirrahmanirrahim. Temani Nusa ya Allah untuk melakukan segala aktivitas kebaikan hari ini. Temani Nusa ya Allah untuk menjaga semua titipanmu. Nusa berangkat ke sekolah penuh semangat. Semua titipan Allah. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Quran Surat Al-Imran ayat 109.